kehidupan bisnis dan kehidupan sehari-hari manusia, dan kemudian ditambah lagi dengan penggunaan graf yang udah maraknya dari bidang transportasi maupun bidang deteksi komunitas untuk clustering dan untuk penelusuran rute atau pencarian rute. Habis itu dari transportasi tersebut bisa menjembatani ke dalam sebuah vehicle model yang akan dibahas kemudian. Dan varian-varian yang paling sering dilakukan penelitian adalah kapasitas dan time window seperti yang disebutkan oleh Golo Data. Kemudian untuk pembelajarannya atau optimasinya terdapat ada 3 buah metode yang akan dikaji, yaitu local source, genetic algorithm, dan local source, tembus source dari semata analysis melalui sumber dari Al-Hanjouri dan Tangya. Rumusan masalah ketiga yang masing-masing nanti akan dijawab dari kesimpulan, dengan nomor 2 nanti akan dibahas lebih sangat rinci. Yang pertama adalah metode heuristik ini sebenarnya apa yang saya kembangkan. Yang kedua itu adalah kombinasi dari parameter-parameter yang saya pakai. Jadi di antara metode heuristik itu saya masih punya pilihan-pilihan dari setiap bagian yang kemudian nanti saya akan pilih berdasarkan kasus terbaiknya atau performa terbaik. Habis itu metode untuk mengujinya. Baik, untuk tujuan bisa lihat ada satu di sini tujuannya, yakni sistem yang menghasilkan solusi paling optimal terhadap PDVR-PTW yang dapat bersaing dengan metode lain. Batasannya akan dijelaskan kemudian mengapa saya memilih batasan ini. Namun singkat cerita adalah ini membatasi soal graf, kemudian soal aset transportasinya semuanya homogen, dan fungsi objektifnya nanti ada 5 buah dengan skala prioritasnya masing-masing. Terminologi, dan sekarang kita akan masuk ke spesifikasi persoalan. Dalam spesifikasi persoalan bisa dilihat ada varian-varian ini sebenarnya punya hierarki. Kalau misalkan dilihat dalam gambar yang kanan terlebih dahulu, ini adalah ilustrasi dari PDVR-PTW langsung. Jadi pada PDVR-PTW semuanya dalam bentuk jaringan keterhubungan antara jalanan dalam bentuk graf. Kemudian bisa dilihat di sini setiap objektifnya itu adalah mengirimkan dari satu node satu simpul ke simpul lain. Tapi masing-masing simpulnya ada batasan waktu dan juga batasan berat. Untuk setiap kendaraannya, dia juga memiliki kapasitas maksimal dalam bentuk berat di sini. Ini adalah PDVR-PTW yang sebenarnya bisa di-trace back lagi ke dalam makin lama makin sederhana ke dalam TSP. Seperti contohnya dari PDVR-PTW ke CPR-PTW, dia sudah tidak dalam bentuk pengiriman lagi, melainkan rute yang dari awalnya di titik depot, kemudian harus kembali lagi ke titik depot. Misalkan ke VRP lagi, kalau ke VRP berarti nanti kendaraannya dianggap tidak punya kapasitas maksimalnya infinite, kemudian time window-nya semuanya tidak ada. Itu kalau cukup dari sini, bisa dijelaskan lagi di sini. Jadi test case formatnya tuh dari berbagai sumber. Misalkan hanya TSP itu dia cukup perlu informasi dari graf aja. Kemudian kalau misalkan VRP dia ditambah sama banyaknya kendaraan, dan seterusnya sampai PDVR-PTW seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah sumber-sumbernya dan beserta formatnya. Saya bisa mengambil dari local solver dan PRP, REP. Ini yang paling lengkap karena dikasih related varian problem dan solusi paling optimal juga. Selanjutnya, dan penjelasan dari batasan. Jadi batasannya saya dilihat NP yang dipakai, NP hard yang saya pilih adalah VRP. Varian yang saya pilih adalah PDVR-PTW, grafnya harus planar dan sederhana dan terakrab. Sederhana itu berarti misalkan tidak ada self loop dan seterusnya. Aset transportasi itu satu dimensi doang. Fungsi objektifnya ada di sini, time window, jarak tempuh, dan vehicle idle. Vehicle idle itu waktu di mana kendaraan itu harus menunggu gitu. Jadi misalkan sudah sampai di simpul atau sudah tidak ada objektif yang yang dialokasikan kepada kendaraan tersebut. Ini adalah varian-varian yang sebenarnya relevan, namun tidak
fokuskan atau tidak ditelaah lebih jauh, namun sebenarnya berpotensi untuk diaplikasikan teknik atau heuristik yang dikembangkan di penelitian ini. Oke, rancangan solusinya ada di sini. Ada 3, jadi umumnya rancangan solusi dari segala macam routing problem itu diawali dengan solusi inisial, pencarian solusi inisial, kemudian dilakukan pembelajaran atau machine learning optimasi dengan berbagai metode. Nah, saya juga tidak jauh berbeda dari situ. Namun sekarang yang dalam menghasilkan solusi inisial yang berpotensi, saya bagi jadi 2 juga domain atau modul dari yang saya selesaikan. Yang pertama itu adalah cara saya menghandle graph. Yang kedua adalah cara saya menghandle time window. Di sini bisa dilihat ada 3 buah komponen yang saya akan jelaskan kemudian untuk saya menangani bagaimana cara saya menangani graph. Komponen yang pertama adalah dynamic programming yang hanya berlaku untuk graph kecil. Oleh karena itu saya butuh cara saya untuk mengclustering dari node-node yang ada dalam graph sehingga bisa dibagi jadi bagian-bagian kecil yang masing-masingnya itu bisa dynamic programming kan, atau singkatnya bisa di DP kan. Selanjutnya untuk menggabungkan dari hasil-hasil DP tersebut saya bakal melakukan path reconstructing. Kemudian yang terakhir adalah cara saya untuk menghandle kalau misalkan tidak cuma satu rute aja, namun banyak vehicle. Oke. Bisa langsung. Dan program pada TSP memiliki kompleksitas sudah jauh di bawah polinomial yang seperti yang biasa dilakukan pada TSP. Di sini tuh dynamic programming lebih mendekati ke arah 2 pangkat banyaknya node. Oleh karena itu dalam prosesor yang biasa dan dalam bahasa pemrograman yang umum untuk diimplementasikan, maksimal simpul pada TSP yang bisa diselesaikan dengan dynamic programming itu sekitar 15-20. Dari sini saya ambil magic number-nya adalah 17. Di sini adalah salah satu transisinya. Seperti yang bisa dilihat, misalkan saya mau mencari rute yang mengunjungi semua node diawali dengan E dan berakhir dengan B, namun saya sudah pernah menghitung untuk 4 ini. Saya akan memakai informasi tersebut untuk menghitung kalau misalkan ditambahkan dengan E-nya. Misalkan dari D ke B, paling dekatnya adalah DCAB. Dari C ke B, paling dekatnya adalah CDAB. Dari A ke B, paling dekatnya adalah dari biru ini ADCB. Nanti dari E saya akan saya akan mencari rute terbanyak dari 3 kemungkinan tersebut. Rute terbaik dari 3 kemungkinan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan balance graph clustering. Ini adalah solusi yang saya gunakan untuk akhirnya bisa diaplikasikan dalam programming tersebut dari cluster-cluster yang lebih kecil lagi. Kenapa harus balance? Karena alangkah baiknya untuk tidak membuat jadi timpang ukuran dari clusteringnya. Nah, sebenarnya itu merupakan NPH tersendiri juga, tapi tidak difokuskan karena di sini saya langsung mengimplementasikan namanya, bisa dilihat dari sini adalah sweep algorithm, di mana dari simpul yang dianggap sebagai default atau awal mula dan awal berakhir setiap kendaraan, saya bisa membelah bidang berdasarkan sudut polarnya untuk kemudian dikelompokkan simpul-simpul yang ada untuk nanti akan dijadikan satu rute. Jadi seperti dipisah dulu, habis itu kemudian baru di TSP masing-masing. Untuk yang ini adalah grid clustering, jadi masing-masing simpulnya itu diurutkan berdasarkan absis dan habis itu dibagi-bagi juga berdasarkan ordinat yang bisa memastikan bahwa setiap anggota cluster, banyaknya anggota dari setiap cluster itu balance, seperti yang diilustrasi dari pembagian kuadri yang di atas. Berikutnya ilustrasi dari balance clustering. Ini berarti saya akan melakukan cluster, kemudian dari dalam cluster tersebut saya akan melakukan clustering lagi. Kemudian akan ada path reconstruction yang saya sudah tadi singgung, yaitu setelah saya punya dynamic programming dari saya sudah tahu TSP
pendek dari suatu cluster, saya akan menggabungkan TSP-TSP tersebut dengan menggunakan sekali lagi dynamic programming lagi. Jadi untuk mencari rute yang mengunjungi semua simpul dari 4 cluster ini, saya akan melakukan penggabungan dari apakah state di mana mulai dari simpul apa dari cluster B, berakhir dari simpul apa, akan saya gabungkan ke masing-masing simpul dari cluster C. Kemudian nanti akan terjadi semacam n kuadrat buah perbandingan yang dilaksanakan sebanyak jumlah cluster kali. Ini tidak akan melonjakkan kompleksitas karena sebenarnya setelah ditelaah total dari kompleksitas adalah n pangkat 3. Dan di sini saya definisikan jarak antar cluster sebagai single linkage. Ini dari program kali TSP. Sebenarnya saya sudah menyinggung yang perlu di keep in mind adalah terdapat 2 metode yang paling umum digunakan, yaitu cluster first to second, atau dia membagi-bagi simpul dulu untuk kemudian dibikin rute. Habis itu root first, cluster second, itu dia memperlakukan CVRP sebagaimana TSP, tapi node depot itu diduplikasikan sehingga harus divisit sejumlah kali. Baik, selanjutnya saya akan langsung menjembatani ke bagaimana saya menangani time window. Jadi time window, misalkan contoh, saya punya 4 simpul ABCD dengan punya batasan waktunya masing-masing. Simpul A harus bisa dilayani dari menit ke 0 sampai menit ke 18. Simpul B sama. Kemudian jarak dari A ke B itu harus hanya bisa ditempuh dalam waktu nggak bisa kurang dari 8 menit. Bisa dilihat juga visualisasi kemudian. Di sini tuh ada simpul A punya servis di jendela ini, B hanya bisa diservis dari jendela ini, dan seterusnya. Akan saya buat semacam visibility graph, atau yang saya sebut visibility graph pada laporan saya, di mana graf yang awal akan ditransformasi dengan ke graf yang baru, sedemikian sehingga setiap sisi yang menghubungkan antara kedua simpul itu menyatakan derajat kebebasan apabila saya berangkat dari simpul A menservis simpul X, menservis simpul X, kemudian berangkat ke simpul Y dan masih bisa menservis di simpul Y. Sebagai contoh, lihat dari A ke B, kenapa nilainya 22 atau ini tergolong sangat besar dibandingkan yang lain? Kenapa? Karena saya bisa datang di A pada menit ke 0 melakukan servis, kemudian saya langsung mentransportasi ke simpul B 8 menit. Di situ saya masih punya derajat kebebasan 22 menit di mana saya masih bisa berleha-leha. Makanya itu kenapa simpul sisi tersebut bernilai sebesar itu. Kemudian ada batasan waktu yang pseudocode-nya. Di antaranya yang perlu dilihat adalah yang bagian penting dari pseudocode ini adalah dari shortest root ini dan di bagian bipart match ini. Jadi setiap simpul baru yang datang setelah diurutkan dari sini, setelah diurutkan berdasarkan start time-nya, dia bakal masuk ke dalam sebuah pool yang mau dialokasikan ke kendaraan-kendaraan yang udah ada. Nah, untuk setiap alokasinya, bisa dilihat di sini. Untuk setiap alokasinya akan saya hitung ulang dari jadwal yang udah ada di dalam setiap kendaraan. Untuk kemudian saya tahu free time-nya atau kayak kendaraan itu sudah selesai melakukan servis ke semuanya, itu lebih free time tercepat yang mungkin. Untuk kemudian saya akan bandingkan dengan kalau misalkan node yang tadi itu dialokasikan ke kendaraan lain. Jadi nanti saya akan membandingkan free time sini. Untuk kemudian saya
mendapatkan best evaluation dari best vehicle-nya untuk akhirnya ditaruh simbol tersebut dijadwalkan di dalam vehicle terbaik. Nah, kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini ada 3 poin sebenarnya, 1 sama 2 bisa digabung, yaitu saya akan membahas tentang gimana cara saya mengenerate atau membangkitkan solusi yang merupakan tetangganya, kemudian evaluasi objektifnya, apakah tetangganya lebih baik atau tetangganya lebih buruk, dan terakhir adalah pemilihannya berdasarkan metodenya apa. Di sini metode yang saya bahas, di sini metode yang ada di laporan adalah ada 3. Dari neighborhood generation ada yang namanya KOPT atau seperti macam relinking, penggabungan ulang setelah rutenya dipisah. Ini berlaku untuk TSP maupun VRP. Sementara 2 ini hanya berlaku untuk VRP dan ke atas. Ini ada ilustrasi dari KOPT di mana sebuah rute itu dibagi jadi 3. Kemudian ada 8 kemungkinan gimana cara kita nge-relinking rute tersebut. Ini adalah contoh 3 OPT berarti. Masing-masing dari rute ini saya declare sebagai solusi tetangga yang kemudian bisa di explore lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang lebih optimal. Ini adalah insert di mana misalkan di sini saya akan memindahkan node ini ke rute yang berwarna merah. Jadi dihasilkan rute yang lebih baru. Sementara yang ini adalah exchange atau alih-alih saya memindahkan saja, saya menukar. Ya, itu aja untuk neighborhood generation. Selanjutnya saya langsung saja di evaluasinya. Ada 5 biji. Yang pertama itu berhubungan dengan time window-nya. Ini terus sudah terurut berdasarkan kepentingannya. Jadi yang saya lebih utamakan dalam implementasi saya itu yang pertama adalah tidak ada objektif yang atau banyaknya objektif yang telat itu semakin sedikit semakin baik. Untuk yang kedua adalah banyak saat-saat di mana kendaraan itu kelebihan kapasitas jauh lebih sedikit. Dan yang terakhir adalah ketiga adalah dari semua rute yang ada, kalau kita ambil maksimal, jarak maksimalnya itu adalah yang paling sedikit. Kenapa cuma maksimal aja, nggak tahu-tahu? Karena misalkan saya punya 3 kendaraan, yang kendaraan pertama 8 jam, 3 jam, kendaraan 1, 2, 3 tuh menyelesaikan kerjaannya dalam 8 jam, 3 jam, 2 jam. Tentunya akan lebih baik kalau masing-masing 4 jam, 5 jam, 5 jam, karena selesai lebih cepat secara berbarengan. Itu adalah mengapa saya mengambil jarak maksimal. Nah, di metodenya ada 3 yang diambil. Local search, simulated annealing, dan tabu search. Di sini seharusnya sudah familiar dengan ketiga di atas ini, 2 di atas, di mana local search itu setiap kesempatannya akan mengambil tetangga yang paling baik dari semua tetangga yang lain. Simulated annealing itu mengenalkan konsep temperatur, di mana temperaturnya semakin banyak iterasi akan semakin berturun. Dan kalau misalkan kasusnya semakin dingin, berarti dia lebih cenderung untuk mengambil tetangga yang lebih optimal. Jadi saat awal-awal masih bisa lompat-lompat untuk menghindari lokal minima. Kalau tabu search, dia menyimpan bagaimana cara mengenerate sebuah tetangga sehingga anggaplah disimpan kode dari generate tetangga tersebut untuk kemudian kode itu disimpan dan tidak bisa dilakukan lagi dalam waktu dekat. Jadi misalkan saya menukar simpul 2 dan simpul 5, maka dalam generation neighborhood selanjutnya simpul 2 dan simpul 5 ini nggak bisa di-involve dalam generasi neighborhood selanjutnya untuk menghindari lokal minimum. Nah, implementasinya saya ada 3 bagian besar, semua tentang graph dan hierarchical graph ini untuk clustering. Kemudian ada semua problem-problem atau varian problem yang kemudian saya implementasikan, dan terakhir ada di bawah problem ada cara saya melakukan metode pembelajaran atau optimasi.
Dimana genetik algorithm sayangnya tidak saya eksplorasi lebih lanjut. Untuk pengujiannya ada 6 skenario yang semuanya menjawab sebenarnya bagaimana sih metode heuristik saya, performa metode heuristik saya, dan opsi-opsi yang saya ambil. Karena pas lagi implement metode heuristik itu ada banyak opsi. Misalkan saya mau clustering dengan menggunakan Kamedoid, menggunakan K-means, atau berapa banyak cluster yang harus saya pisahkan untuk menghasilkan rute yang paling bagus. Dari ke-6 ini, 2 di antara visualisasi, sehingga saya akan membahas 4 di sini, kemudian 2-nya akan saya demokan. Yang pertama adalah kinerja jumlah cluster. Di sini terlihat bahwa kasus ujian nama filenya itu mencerminkan banyak simpulnya, dan ternyata yang di sini saya hitamkan rute yang paling pendek. Rute yang paling pendek saya hitamkan, dan untuk abakunya itu adalah hipotesis saya. Jadi saya memprediksi bahwa misalkan untuk 53 jumlah clusternya adalah 7 yang paling baik, untuk 38 jumlah clusternya juga 7, untuk 47 jumlah clusternya ada 8. Dari mana nilai abu-abu ini ada? Nilai abu-abu ini ada karena saya melakukan clustering. Jadi, saya melakukan clusteringnya bertahap, kira-kira clustering, sehingga saya mencari angka yang jika dipangkatkan dengan bilangan bulat akan hasilnya mendekati dengan banyaknya simpul tersebut. Sebagai contoh, 5 dipangkatkan dengan 3 adalah 125. Itu merupakan bilangan yang paling dekat dengan 124. Maka saya memprediksi bahwa cluster 5 yang paling bagus, meskipun sebenarnya salah. Namun di sini bisa terlihat bahwa bilangan pada sel yang saya warnai abu-abu itu antara hasil terbaik atau hasil kedua terbaik. Karena itu saya percaya diri, confident terhadap hipotesis yang telah dibuat. Setelah di sini saya mengimplementasikan yang sebenarnya bukan merupakan tujuan utama dari penelitian ini adalah visualisasi. Jadi ada 3 halaman di mana menggambarkan kasus uji yang dimasukkan. Di sini kasus uji yang dimasukkan adalah LC101. Di sini terlihat ada pengantaran-pengantaran yang dibutuhkan, yang dibedakan dengan pewarnaan yang berbeda pada grafik yang di kiri. Kemudian di grafik yang di kanan itu ada time window-nya. Jadi misalkan yang warnanya ini itu boleh diambil pada saat jam misalkan setelah diproyeksikan ini adalah jam 10, ini adalah jam 12 gitu. Dari sini ini jam 0, ini jam 24 gitu. Karena semuanya terlihat seperti kotak-kotak dan tidak ada yang di bagian kanan bawah. Kemudian bisa dilakukan filter juga untuk melihat objek ID yang keberapa. Misal 10, objek ID ke-12, atau dilakukan penyaringan berdasarkan objektif ID-nya ini mempunyai start time di atas nilai berapa, misalkan 900, akan terlihat tinggal sedikit objektif yang masih ada dalam tabel, dan seterusnya. Masing-masing objektif ini bisa dilihat assignment-nya. Ini adalah objektif ID 0 memiliki, misalkan dia ditugaskan kepada kendaraan 4 dan memiliki status, ada 5 buah status, yaitu assign. Assign itu artinya udah dijadwalkan tapi belum diapa-apain. Picking up itu berarti sedang dalam simpul pengiriman. Kemudian transporting itu berarti udah diambil barangnya, sekarang lagi di perjalanan. Dan yang terakhir adalah delivering. Delivering itu berarti sedang diturunkan dalam proses penurunan di simpul keduanya. Di sini juga bisa dilakukan filtering, misalkan 900. Ini merupakan jadwal-jadwal yang bisa dibilang setelah sore kan, makanya banyak yang masih hanya di site. Sementara kalau misalkan saya taruh end time-nya 300, maka dia semuanya tidak ada yang selesai. Nah, antara itu komplit atau transporting atau lainnya. Masing-masing vehicle bisa divisualisasi seperti yang tadi sudah dialokasikan. Ini setiap rutenya dibedakan berdasarkan warnanya. Di sini ada bar chart di mana
waktu hitam itu menandakan oh saya sedang melakukan servis pada jam paling kiri adalah jam 12 malam dan jam paling kanan juga 12 malam di hari yang sama. Kalau hitam itu sedang melakukan servis, yang lebih dulu berarti sedang melakukan pengambilan dan akan pengiriman dalam waktu ini. Berabu berarti sedang idle atau sudah sampai dalam simpul yang bersangkutan tapi belum bisa melakukan servis. Masing-masing juga punya detail. Di sini ada kapasitinya juga bisa terlihat, kapasitinya tidak ada yang pernah sampai di atas. Contoh ini agak banyak tapi tidak banyak di atas. Sepertinya sekian untuk yang bisa divisualisasikan. Selanjutnya bisa kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah performa metode heuristik saya dalam TSP itu memiliki kisaran 2-13% lebih buruk daripada yang paling optimal, namun ini sudah sangat bagus karena biasanya mencari solusi inisial itu tidak sebaik ini. Dan 10-3% di PDP-LPTW. Selanjutnya adalah clustering yang digunakan Kamedoids. Clusters merupakan search yang paling jelek. Kemudian galaknya kodar penalti terhadap balasan waktu, heuristik yang Dan terakhir adalah saran. Sarannya adalah untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan metode heuristik ini bisa diaplikasikan dalam harian yang lain. Skenario pembelajaran yang ditelaah lebih lanjut, tidak hanya 3 itu. Kemudian sistem yang dapat bersifat paralel dan struktur data ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.